Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya dan tentunya di channel saya. Oke, untuk kali ini saya akan membahas, membahas sih, ingin bercerita tentang sebuah keresahan yang ada di dalam diri saya. Saya sering melihat sebuah video-video dan adalah videonya ya, nanti saya jelaskan video apa. Dan yang saya sesalkan itu orang-orang yang berkomentar video tersebut. Jadi yang ingin saya bahas itu tentang komentar-komentar video-video punk lah ya, tentang komunitas punk, anak-anak punk yang sering-sering ngepunk ke jalan gitu kan. Nah, yang saya keresahan saya itu tentang orang-orang yang berkomentar tentang anak punk gitu kan. Mereka sering berkomentar seperti ini. Duh, saya tuh dulu tergabung dalam komunitas punk, cuman dikeluarkan dikarenakan saya ketahuan mandi sama anak-anak katanya, makanya saya dikeluarkan dari punk lah. Dan bukan hanya satu orang aja gitu kan yang berkomentar seperti itu, banyak ya. Entah itu tuh hanya sekedar jokes atau emang bener-bener menghina anak-anak punk, yang seolah-olah anak-anak punk itu tidak pernah mandi, jarang mandi, ataupun emang nggak boleh mandi, di mana ketahuan mandi itu katanya dikeluarkan. Oh, tidak seperti itu kawan. Kalian tuh harus lihat dulu, harus tahu dulu gitu kan, punk itu seperti apa, komunitas punk itu seperti apa, dan harus tahu juga sejarah punk, adanya punk di dunia ini seperti apa. Dan punk itu apa sih? Singkatan dari apa itu punk? Harus tahu dulu. Banyak orang-orang yang berpikiran negatif dengan berkomentar negatif terhadap anak-anak punk ini. Padahal ya kalau ibaratnya punk yang sesungguhnya gitu kan ya, orang yang mengetahui punk yang sesungguhnya itu lumayan juga sih maknanya itu. Punk itu sebetulnya itu dulu terciptanya, adanya punk itu dari Inggris. Kalau ingin tahu mah ya, punk itu singkatan Public United Not Kingdom. Kenapa adanya punk? Dikarenakan adanya orang-orang yang membenci sistem di wilayah tersebut, terutama di Inggris gitu kan, dulu tuh di Britania lah. Jadi adalah terbentuknya komunitas punk gitu, dan terbentuk juga aliran musik yang bergenre punk dengan isi lirik itu tentang kritik sosial terhadap sistem pemerintahan tentunya. Jadi di mana ada suatu wilayah ada punknya, berarti di situ ada sistem yang salah. Seperti itu. Nah, kembali lagi. Tapi terkadang anak-anak juga ya, yang saya lihat anak-anak banyak juga yang gimana mereka melihat penampilan, oh punk itu seperti ini ya, nggak pernah mandi atau gimana. Enggak seperti itu. Balik lagi, kalau punk itu sebetulnya bukan hanya sekedar di penampilan, tapi di jiwa. Punk itu bukan hanya sekedar penampilan, tapi di jiwanya gitu kan. Kita penampilan seperti anak-anak punk gitu kan, rambut di mohak, diwarnai atau apa, tapi jiwanya tidak punk, itu bukan punk. Jadi bukan, kita bisa ngelihat anak punk itu bukan ngelihat dari penampilan gitu. Jadi harus tahu dulu. Cuman banyak anak-anak yang nggak ngerti punk itu seperti apa. Terus mereka ngerasa bahwa mereka itu anak-anak punk. Jadi ibaratnya turun ke jalan berpenampilan seperti itu dan mereka mengaku punk, padahal nggak ngerti punk sendiri itu seperti apa.
Dan balik lagi, kenapa sih kok anak-anak pang berpenampilannya seperti itu? Nah, dulunya gini, kenapa anak-anak pang itu berpenampilannya ibaratnya semaunya gitu kan, urak-urakan? Itu adalah salah satu apa ya disebutnya, bukan, mereka mengapresiasikan bahwa pang itu ya bebas lah, terserah. Jadi bebas gitu kan. Terhadap protes itu, makanya mereka berpenampilan seperti itu gitu kan, rambut mohawk diwarna-warnain gitu. Jadi terserah lah pokoknya. Jadi karena mereka protes terhadap sistem, jadi mereka mengaplikasikannya ke terhadap penampilan juga gitu. Nah, yang saya sesalkan itu banyak orang-orang yang berpikiran negatif terhadap anak pang dan sering menghinakan atau meledekkan anak-anak pang itu gitu. Padahal mereka nggak tahu gitu kan. Ada juga kan ibaratnya mereka di jalanan ngepang, padahal aslinya mereka itu anak-anak berada kok, orang-orang berada gitu kan, orang-orang berduit. Ada juga yang seperti itu gitu kan, bukan hanya sekedar ngegembel turun ke jalan terus ngepang gitu, enggak. Kalau yang pang sesungguhnya ya. Jadi untuk orang-orang yang ibaratnya sering berkomentar negatif, tolonglah cari tahu dulu pang itu seperti apa. Kalau dari sisi saya seperti itu sih. Itu aja sih ya, saya berharap kalian orang-orang yang sering berkomentar negatif terhadap anak-anak pang atau terhadap komunitas pang atau genre musik pang, mungkin nggak tahu ya, ada yang tahu genre musik pang atau nggak ngerti juga. Pokoknya buat kalian yang intinya terhadap sesuatu yang berurusan dengan pang, terus kalian berkomentar negatif akan hal itu, tolonglah kalian lihat dulu gitu kan. Tolong kalian cek dulu, cari tahu dulu lah sejarahnya seperti apa. Jangan seenaknya kalian berkomentar yang enggak. Itu aja sih. Mungkin untuk kali ini itu aja. Maaf kalau misalkan saya agak terbata-bata atau apa, soalnya saya berbicara sambil berpikir, karena saya nggak tulis dulu, nggak bikin dulu skrip atau apa-apa, saya langsung aja spontan berbicara. Mungkin itu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.